umurnya lama. Bapak akan angkat satu cerita sederhana. Pernah dulu Bapak kedatangan tamu untuk konsultasi. Kebetulan saya dengan Pak Ustadz nih punya background sama. Dulu saya pernah jadi kepala KUA sama dengan Pak Ustadz Ali. 7 tahun saya jadi kepala KUA. Ya sekarang aja di Riasi Amanah jadi kepala Kemenang. Tapi saya pernah jadi kepala KUA. Dulu pernah ada ibu-ibu itu curhat ke saya. Curhatnya apa? Karena ini sudah dewasa, saya agak pakai bahasa vulgar saja. Pak, saya curhat. Kenapa? Saya udah nikah Pak 15 tahun dengan laki saya. Terus kenapa sekarang berubah Pak? Berubahnya gimana? Sudah setahun terakhir nih suami saya nggak mau kikuk-kikuk lagi. Ngerti kikuk-kikuk balik. Ya. Jadi ya. Ya, anggap aja ngerti. Paham-pahamkan aja deh. Paham-pahamkan aja lah, ya kikuk-kikuk lah gitu. Ya. Nah, berarti masih ada yang salah kan? Ketika orang nikah dengan pasangannya, bahkan dia sudah punya anak, sudah punya rumah, punya mobil, setahun dia tidak mau menggauli istri. Apa rasanya kalau perempuan digitukan sama pasangannya? Kayak sakit hati kan? Biar dandan cantik, biar harum, tetap suaminya nggak tertarik kayak apa tuh. Waktu itu ketika Bapak dapat curhatan itu, Bapak cuma bilang gini, silahkan Ibu ceritakan semuanya yang Ibu alami. Cuma saya hanya percaya 50% kebenarannya. Kenapa ayo? Karena yang 50% kebenarannya punya suami. Jadi jangan ngeklaim cerita Ibu pasti benar semua, belum tentu. Kita pasti dengarin juga dong perspektif dari pihak pasangan. Akhirnya saya bilang gini, Bapak Ibu, tolong nanti suaminya dibawa ke sini, cerita-cerita aja. Benar, 2 minggu berikutnya suaminya dibawa ke rumah Bapak. Saya di Jalan Lidana, mungkin ada yang tahu yang Lida 1 saya. Jadi begitu dibawa, istrinya aku suruh ke belakang dengan istri Bapak, suaminya baru curhat. Pak, tadi gini loh, istri Bapak itu curhat ke saya. Katanya Bapak sudah setahun ini nggak mau ikut lagi. Bapak nggak sayang ya? Sayang lagi. Gaji juga aku berikan tiap bulan. Saya masih tidur satu kamar. Anak saya udah 3. Mobil ada, rumah ada. Tapi kenapa Pak? Tapi kenapa Bapak nggak mau itu? Nah kalau itu ada masalahnya Pak. Lalu cerita dia. Rasa sakit hati saya belum hilang lagi. Kenapa? Ketika kami tengkar hebat, istri saya itu ngamuk gak terkendali, mempermalukan, nunjuk-nunjuk muka saya di hadapan orang banyak. Disitulah saya ini apa ya? Ilpil. Bahasanya ya. Ilpil. Kehilangan rasa. Sakit hatinya. Jadi sudah hancur rasa hati. Ya mohon maaf ya. Kan kadang-kadang nikah tuh beda status sosialnya bisa beda ya. Coba bayangkan kalau misalnya mohon maaf nih. Suami kebetulan status sosialnya yang perempuan lebih tinggi. Terus ketika tengkar diungkit-ungkit status sosial. Wah ini kesini modal sewar mah ada budaya, misalnya kayak gitu ya. Misalnya tuh dengan bahasa-bahasa yang kasar. Allah pendidikan ini keluarga ini. Akhirnya sakit hati. Jadi kata suaminya, Pak, saya itu setiap istri saya mengajak gituan, yang terbayang sama saya itu ketika dia nunjuk-nunjuk muka saya Pak. Jadi saya sudah nggak minat lagi sudah. Lah ini kenapa saya ceritakan kepada kalian? Karena potensi tengkar itu ada, betul nggak? Saya tidak ingin masing-masing kalian itu menghancurkan harga diri pasangannya. Sadari deh, kalau bisa tutupin. Makanya di Quran itu disebut kunna libasul lakum wa antum libasul lahun kan. Ayo, suami istri seperti pakai baju, saling melengkapi. Ya, mohon maaf, apalagi perempuan kan paham tuh, kalau pas mau haid tuh sedang ngamuk ya. Kan hormonnya itu coba Ustaz ya. Pernah enggak kamu enggak merasa salah tiba-tiba ngamuk istrimu, pacaran? Pernah enggak? Merasa kamu dicuekin, merasa kamu didiemin, padahal enggak pernah merasa salah. Pernah enggak ngalamin? Nah, yuk jujur-jujuran. Pernah enggak? Pernah kan? Nah itu
Kalau misalnya si laki ini memahami karakter istri, istri memahami karakter suami, kalau ada kayak gitu, oh biarin aja dia, memang lagi saatnya dia, memang jadwalnya dia mau ngamuk, ya ngamuk aja. Tapi kan mohon maaf, ketika kita sudah dalam kondisi kita sadar, ya kita nggak akan terpengaruh, walaupun kita capek kayak apa, diomelitik gimana. Yang bahaya itu kan ketika kita merasa juga tersinggung. Kita sudah capek, makanan nggak tersaji, rumah berantakan, kamar udah karu-karuan, ngomel pulang. Kan bahasanya kan berjagur lagi, ya kan? Lah ini yang kadang-kadang kalau kedewasaan kalian tidak tersusun dengan baik, bahaya. Bisa juga loh, perempuannya nggak salah, suaminya yang ngamuk, yang marah. Contoh, ada nggak yang kerja di perusahaan nih? Katakanlah batu bara lah, ada ya? Atau perusahaan di pegawai kah, di mana kan terserah. Kan seorang laki-laki kadang-kadang dituntut sebuah tuntutan pekerjaan, bisa juga dia marahi pimpinannya, bisa juga gesekan dengan teman-temannya. Ketika suami ini lagi dalam masalah, itu bisa saja istrinya itu jadi, mohon maaf, pelampiasan marah. Nggak salah apa-apa, udah mandi cantik, sarapan udah disiapkan, makan disiapkan, bukan disambut dengan senyuman, malah ngeloyor langsung tidur. Kan kadang-kadang kita tersinggung ya, ini udah nyiapkan masa seharian, aku udah dandan cantik dicuekin. Nggak taunya si suami ini lagi ada problem. Nah inilah yang Bapak ingin maksudkan, pentingnya kalian mengelola emosi tadi. Ya, pintar kalian mengelola, apalagi mohon maaf, orang rumah tangga kan harus cepat belajar mandiri ya nak ya. Sesugih apapun orang tua kalian, mohon maaf, walaupun orang tua kalian punya apartemen di mana-mana, sukalah kalau kalian mandiri.